Ada juga yang baca sholawatnya sampai ratusan ribu, puluhan ribu, saya nggak kuat. Ada yang puasa Daudnya sampai puluhan tahun, saya nggak kuat. Kalau Kiai Nur Muhammad puasa Daud 40 tahun beliau. Saya orang lemah, saya orang akhir zaman, saya orang males, saya orang nggak punya ilmu. Lah beliau tadi ilmunya tinggi, amalnya tinggi. Lah saya ilmu rendah, amal rendah. Orang kayak saya ini gimana caranya biar sampai? Maka memerlukan guru. Udin ngajakin saya tip kurang lebih tahun 96. Beliau masuk TKN tahun 95. Beliau ngajakin saya tip, kita bikin majelis dzikir yuk. Boleh. Yang ngimami siapa Ustaz? Yang ngimami gantian. Hari Senin ini saya, hari Senin depan kamu. Oh ya siap. Jamaahnya siapa Ustaz? Jamaahnya kita berdua, gitu ya. Ya Allah, jamaahnya berapa? Dua. Oke lah kalau begitu. Udah bismillah. Bikin majelis dzikir di rumah beliau. Rumahnya dulu ketika kita dzikir sholat madepnya toilet. Kalau ini nyampe sini udah cakep. Saya tahu Ustadz Baijuri orangnya resik gitu ya. Wah ini nggak salah nih kalau rumahnya Ustadz Baijuri ini. Ngelihat di fotonya aja udah keren gitu ya. Itu madep toilet. Lama-lama jamaah banyak, ternyata bukan hanya dua, tetapi keluarganya juga ikut, teman-temannya ikut, ya kurang lebih belasan orang lah. Ini awal mendirikan majelis. Lalu karena jamaahnya makin banyak, toiletnya dibongkar. Lantai 1 pun dibongkar, full buat jamaah. Rumahnya pindah ke lantai 2. Akhirnya makin lama jamaah membeludak sampai teras-teras seperti ini. Pindahlah ke Masjid Nurul Iman di Cipinang. Lama-lama pindah ke situ kelihatannya kurang strategis dan kurang kondusif. Akhirnya pindah ke Masjid Al Mubarok sebelah utara rumah saya di Rawamangun, Jalan Waru. Betul. Wah apal ya belian ya, Masya Allah. Tuh Masya Allah udah berapa kali ikut, alhamdulillah. Nah di Jalan Waru itu di Rawamangun akhirnya majelis pun berkembang sampai sekarang kurang lebih 700 orang. Sudah dihadiri alhamdulillah oleh Pak Kiai Haji Nur Anom, oleh pengersa Umi Hajah Yoyo Sofia sudah 2 kali alhamdulillah. Lalu Cep Firdaus juga, para wakil talqin itu sudah banyak yang hadir karena menjadi sentra TKN di Jakarta. Tapi awalnya tadi berapa orang rencana? 2 orang. Madep mana? Madep toilet. Ini jauh lebih bagus kondisi awalnya dibanding majelis di TKN Center. Maka mudah-mudahan suatu saat ini majelisnya jadi ribuan orang, amin. Yang penting kita ini niat membangun ikhlas. Tiadakan nama kita, kosongkan diri kita. La ilaha illallah. Bismillah, membangun majlis berjamaah dalam rangka li'ila'i kalimatil lah. Kita dalam rangka mengabdi kepada murid-murid, mengabdi kepada orang-orang yang ingin meningkatkan amaliyah di sini. Alhamdulillah. Insya Allah kalau begitu kita disertai doa guru tuh. Ya Allah, ini Batu Ceper ikhwannya banyak nih pengamalnya, tapi majelis belum ada. Paling ke pasar nyamuk ya Pak Haji ya. Masya Allah. Lalu kalau merasa kejauhan bagaimana? Udah dah kita bikin di sini. Ayo kita berjamaah. Wa'tasimu bihablillah. Maka kita berjamaah. Yuk kita sama-sama khidmah. Yang punya tempat khidmah dengan tempatnya. Yang punya ilmu khidmah dengan ilmunya. Yang punya harta khidmah dengan hartanya, yang punya tenaga khidmah dengan tenaganya. Itulah wa'tasimu bihablillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena jangan cerita usul kalau kita nggak berkhidmah. La wusula illa bil khidmah. Tidak ada kamus wusul kalau kita nggak khidmah. Kalau zikirnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu ya bisa juga, tapi siapa yang bisa kayak begitu? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini manusia akhir zaman.
Kalau Robi'atul Adawiyah sholatnya satu malam gak banyak-banyak sholat sunnahnya, 1000 rakaat. Ada yang bisa begitu nggak kira-kira? Ya Allah, Imam Hambali sholatnya 300 rakaat. Ini sholat mutlaknya doang nih, belum cerita sholat wajib, sholat rawatib. Ada juga yang baca sholawatnya sampai ratusan ribu, puluhan ribu. Saya nggak kuat. Ada yang puasa Dawudnya sampai puluhan tahun. Saya nggak kuat. Kalau Kiai Nur Muhammad puasa Dawud 40 tahun beliau. Saya orang lemah, saya orang akhir zaman, saya orang males, saya orang nggak punya ilmu. Lah beliau tadi ilmunya tinggi, amalnya tinggi. Lah saya ilmu rendah, amal rendah. Orang kayak saya ini gimana caranya biar sampai? Maka memerlukan guru. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ngaku aja dah daripada bonyok. Ilmu rendah, amal rendah, pengen wusul. Nah itu ya, sama aja. Saya ini bimbing tunanetra, tadi kata beliau ya, saya ada membersamai para teman-teman tunanetra. Kenapa saya bersamai beliau? Ini silakan sambil dimakan jeruknya gitu ya, airnya udah ya, udah dari tadi ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ini bagaikan tunanetra. Saya banyak belajar justru dari beliau-beliau. Beliau-beliau itu tunanetra itu mereka tunanetra lahir. Lah saya tunanetra batin. Batin saya ini bukan hanya katarak, nggak bisa ngelihat batin saya. Tapi bagaimana supaya saya bisa sampai dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah, dengan cara yang dekat? Maka saya tinggal ikut bimbingan penuntun saya. Nah itu ya, maka tunanetra supaya cepat jangan sendiri. Udah tahu tunanetra nggak punya pembimbing, kata teman-teman tunanetra ya. Jadi di grup tunanetra itu saya isinya dapat WA, ini yang ini kejebur got, kakinya patah. Ya Allah, ada kursi nggak? Ada kursi roda. Di rumah kami kursi roda ada 2. Oh, udah pakai nih. 2 itu nggak pernah nyampe ke rumah saya tuh. Aplusan. Habis tunanetra yang ini, tunanetra yang itu gitu ya. Ya Allah, kasihan banget mereka. Dulu mereka sebelum Covid banyak yang urut. Pas udah Covid orang-orang takut dipegang. Akhirnya dulunya paling 1 hari dapat 2 pasien, alhamdulillah sekali urut 100.000. Sekarang dapat paling seminggu 2. Ya Allah, mereka punya keluarga, bagaimana masaknya, itulah luar biasa. Apalagi ada tunanetra itu, cerita tunanetra dulu dikit ya, dunia tunanetra. Sekarang mereka udah susah dapat pasien Bapak Ibu. Akhirnya mereka jualan kerupuk kemana-mana. Belum lama saya juga dari ITC, Ikatan Tunanetra Ciledug. Jadi kemana-mana tuh Ikatan Tunanetra. Mereka jalan bawa kerupuk gitu kan. Kenapa? Kerupuk enteng, nggak bawa meja gitu ya. Bawanya kerupuk enteng. Tapi yang namanya mereka tunanetra jatuh lagi. Di Depok pernah suami istri gerobakan 2, depannya bapaknya, belakangnya ibunya, dagang kerupuk. Dua-duanya ketabrak mobil. Ya Allah, dua-duanya ketabrak mobil. Barusan saya dapat WA juga, ini alhamdulillah yang ini udah diusir karena nggak bayar kontrakan 6 bulan. Sekarang udah ada lagi, alhamdulillah. Itulah teman-teman sahabat tunanetra. Yang pertama, kalau ada nemu teman-teman tunanetra kalau jualan kerupuk, borong. Kalau dia tukang pijat, kalau dia cek 1 2 3. Ini kayaknya nggak lama-lama nih berarti ceramahnya nih ya. Iya. Kalau dia tukang pijat karena kasihan mereka dengan sabar mempertahankan keimanan. Ada tunanetra non muslim, kerjaannya nyanyi di rumah ibadah. Lalu lama-lama asalnya bukan tunanetra, lama-lama dia tunanetra, lama-lama tunanetra diusir sama keluarganya. Karena ini ngeribetin aja nih, aib keluarga. Dideketin sama laki-laki muslim tunanetra juga, terus mendapatkan perhatian, lama-lama seneng, lama-lama seneng, lalu nikahlah gitu ya. Pas nikah punya anak, suami istri tunanetra, punya anak tunanetra juga, tunanetra plus autis. Jadi nggak bisa orang ngomong ke dia kecuali 4 orang, siapa salah satunya saya. Jadi kalau nanya ke saya itu pakai WhatsApp, Om, kenapa Allah menciptakan langit 7 lapis? Kata dia gitu ya. Ada-ada aja tuh bocah tuh. Ya Allah, tapi nanya mulu sama saya. Cerdas anaknya. Nah, anaknya tunanetra, bapak ibunya tunanetra. Pas Covid kemarin bapaknya meninggal. Istrinya ada cairan di kepala. Jadi kalau nunduk nggak bisa.
Saya bilang, Bu, lalu ibu makannya dari mana? Terserah dah, saya terserah Allah aja. Bu, emang gimana nih mempertahankan iman? Ustadz, sebenarnya saya ini diajak terus sama teman-teman agama sama yang lama. Kata mereka, kalau kamu balik ke agama kita, udah pokoknya kamu dijamin hidupnya makmur sama anak kamu. Terus ibu nggak mau. Enggak Ustadz, pokoknya saya mendingan miskin, yang penting Allah ridho. Masya Allah, luar biasa ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh, tunanetra, yang penting Allah ridho. Coba, ya Allah, saya kadang-kadang bingung, ini gimana ini makan ya Allah, ya udahlah terserah, mau miskin yang penting Allah ridho. Tuh, alhamdulillah akhirnya ketemu juga suami. Lalu kata si tunanetra perempuan itu, si penyanyi agama lain itu, saya mau nikah tapi yang saksi adalah Ustadz. Akhirnya saya datanglah sebagai saksi. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ingin sampaikan. Saya ini tunanetra secara batin, maka caranya udah pegangan aja kepada pembimbing. Pembimbing ke kanan, ayo ikut ke kanan, gitu kan. Pembimbing ke kiri, ayo ikut ke kiri, ini amalin, gitu kan. Ada zikir hariannya nih, zikir hatamannya, amalin. Karena saya nggak ngerti, saya bukan orang awas, saya bukan orang yang ahli ilmu, bukan ahli amal. Kalau ahli ilmu, ahli amal mungkin tanpa mursyid, tanpa pembimbing, dengan sholawat yang puluhan ribu sehari mungkin bisa usul. Kalau yang udah ahli ilmu, ahli amal mungkin dengan sholat ratusan rokaat satu hari itu mungkin bisa usul. Mungkin juga dengan puasa yang puluhan tahun bisa usul. Tapi orang yang lemah kayak saya, orang yang nggak punya ilmu, amal juga males, maka caranya adalah nempel ke guru gitu. Alhamdulillah, kita ngaku aja dah kita malas daripada bonyok gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memiliki mursyid ini karena saya merasa tunanetra, karena saya merasa nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti jalan. Kalau saya tanpa pembimbing, dikit-dikit kejeblos, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit kepentok dan lain sebagainya. Supaya saya minim kepentoknya, minim jatuhnya, minim kejeblosnya, minim kesalahan-kesalahan, maka udah deh saya pegangan aja. Alhamdulillah, itulah memiliki guru mursyid. Bahkan Imam Ghazali berkata, al-julus ma'as sufiyah fardhu ainin idz la yakhlu ahadun min uyubil qalbi illal anbiya. Al-julus, duduk-duduk ma'as sufiyah, bersama para guru-guru sufi, itu hukumnya fardhu ain menurut Imam Ghazali. Tiap orang itu kudu gitu ya, wajib. Kenapa? Idla yakhlu ahadun min uyubil qalbi, karena nggak ada satupun manusia yang bersih dari aib-aib kolbu illal anbiya alaihimussalam, kecuali para nabi. Beliau lihat nih, kayaknya kalau tampang-tampang akhir zaman ini untuk ngamalin hal-hal yang istiqomah banyak itu berat. Oleh karena itu beliau memberikan pendapat bahwa ini hukumnya fardhu ain al-julus ma'as sufiyah. Maksudnya apakah duduk-duduk doang? Enggak. Tentu duduk-duduk dalam majelis. Duduk-duduk dalam majelis berarti berzikir berjamaah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Serak suaranya, enggak kayak Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan awet banget suara, bagus-bagus aja dari dulu. Dulu saya sepanggung mulu sama beliau nih, baca sholawat ibqoh. Nah, saya bagian yang sembernya, beliau bagian cemengklingnya tuh ya. Kebanyakan dipakai ya begitulah ya. Kalau dipakai ceramah ya akhirnya begini, suara agak sember. Kadang-kadang di TV One, kadang-kadang di iNews TV, SCTV, terakhir belum lama di Metro TV, ada 2 episode. Tapi paling sering saya masuk di CCTV.
Kalau ke Alfamart, nah itu saya tuh gitu ya. Nah itu paling sering tuh. Ya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, sabar dirimu. Wasbir aja sudah mengandung kamu gitu ya. Ditambah nafsaka, dirimu, sabarlah kamu, iya dirimu sepenuh hatimu. Ngapain sabar, untuk ngapain? Wasbir nafsaka ma'alladzina, ma'a untuk bersama, untuk ma'iyah, untuk al-julus ma'as sufiyah. Ngapain suruh sabar, ngapain? Ma'a untuk membersamai. Membersamai siapa? Alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah bil ghadati wal asyi, pagi maupun petang. Yuriduna wajhah, di mana mereka berzikir kepada Allah bukan pengen ngapa-ngapain, bukan pengen dunia, bukan pengen jabatan, bukan pengen sehat, bukan pengen kemegahan, bukan pengen bangga-banggaan. Yuriduna wajhah, hanya berharap ridho Allah, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wala ta'du ainaka anhum, kalau udah ketemu guru yang selalu berzikir kepada Allah, hanya berharap ridho Allah, wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan pandanganmu dari dia. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan kehidupan dunia. Ya Allah, saya ini tawaran banyak lah ya, tawaran banyak lah untuk nggak istiqomah gitu ya, kepada satu guru mursyid kita. Ya kalau kamu kesini ya berapalah gitu kan. Ya Allah, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lalu apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikuti orang yang kolbunya kami lalaikan dari zikir kepada Allah. Wattaba'a hawahu, dan dia itu memperturutkan hawa nafsu. Diperintahkan untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah ketemu guru yang begitu, jangan tolah-toleh, jangan tengok-tengok lagi, udah bismillah, istiqomah insya Allah. Nah itu, karena kalau masih menginginkan kehidupan dunia, jangan diikuti, kata surah Al-Kahfi ayat 28. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kita diperintahkan untuk istiqomah, kita diperintahkan untuk zikir. Kenapa? Karena kita ini, saya tunanetra. Jadi udahlah bismillah, ketemu udah istiqomahnya, jangan ganti pembimbing lain, nanti bingung lagi ntar. Udah ikut aja, pegangan nama pundaknya terus, insya Allah akan sampai. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita hidayah, Allah memberikan kita juga orang yang bisa membimbing kita, yang merupakan waliyan mursyida, wali yang bisa membimbing. Ada yang mursyid tapi bukan wali, ada yang wali tapi bukan mursyid. Makrifat, karomahnya tinggi tapi nggak bisa membimbing murid, karena memang bukan untuk itu. Ada nabi, ada rasul. Nah itu ya. Ada juga mursyid tetapi makomnya belum sampai wali. Nah itu, maka di dalam kitab Miftahus Sudur kita diperintahkan mengambil badrut tauhid, mengambil benih tauhid min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah, dari kolbu yang bersih, bertakwa dan bersih dari selain Allah. Masya Allah, Bapak Ibu pengersa Abah Hanom itu kalau kuliah subuh, kalau saya kuliah subuh di Suryalaya kemarin tahun 2024 Desember, lalu kemarin pas milad juga saya kuliah subuh juga di Suryalaya. Itu mungkin manakib yang terbesar yang pernah ada, itu kurang lebih 25.000 lah yang hadir. Dari Palembang aja 5 bis, Masya Allah, kelas berubah jadi penginapan. Suryalaya itu ada SMA, SMK, ada madrasah aliyah, itu kelas-kelasnya jadi penginapan semua. SMP
MTS, pokoknya lengkap lah pendidikan. Nah jadi kalau saya kuliah subuh menghadap jamaah, diri menghadap jamaah. Pengarsa Abah Hanong enggak, kuliah subuh beliau enggak menghadap jamaah, habis tawajuh sambil tunduk. Yang beliau hadap bukan manusia tapi Allah, gitu ya. Yang beliau tatap itu bukan manusia tapi yang menggerakkan manusia, yang membolak-balikkan kolbu manusia. Beliau nggak perlu memandang manusia dan nggak perlu dipandang oleh manusia, gitu ya. Menghadap ke kiblat sambil duduk sambil nunduk. Ketika nunduk beliau tausiah, ketika tausiah tentunya Gusti, Gusti. Setelah ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, masya Allah ya. Ini kolbin taqiyin naqiyin mimma siwallah, kolbu yang bertakwa dan bersih dari selain Allah. Kalau kita ngambil, kita pengen pohon duren, gitu ya, duren yang asem, kita ngambil benih duren yang asem, kita tanam, kita rawat itu duren, kita siramin, kita pagerin, kita kasih pupuk. Pas tumbuh rasanya asam karena mengambil benihnya benih yang asam. Tapi kita ngambil benih duren musangking, wah, duren musangking kecil aja 400.000, enak, apalagi ditraktir, iya, bebas pulsa gitu ya. Ya Allah, kalau ke Malaysia tuh bulan Juli Agustus tuh musim duren musangking lagi murah-murahnya tuh. Alhamdulillah saya dibayarin gitu ya. Nah, jadi lebih enak lagi tuh. Itu sedikit 400.000. Ya Allah. Ngambil benih duren musangking, lalu kita siramin, kita kasih pupuk, kita jagain. Pas tumbuh durennya duren musangking. Maka kalau kita merawat amalia kita, jangan sekedar ngerawat, lihat dulu benihnya kita ambil dari mana. Itu, ini yang sangat penting nih Bapak Ibu. Sayang kalau kita mengambil min afwahin ammah, kalau kata kitab Miftahus Sudur, diambil kalimat la ilaha illallah ijazahnya dari orang yang umum, karena sesungguhnya lafadznya sama tetapi maknanya tafawud, itu jauh berbeda, ada beda lah begitu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling beruntung itu kalau kita miara pohon dan kita ambil dari benih yang luar biasa. Nah itu ternyata benihnya benih duren musangking gitu ya. Alhamdulillah kita rawat, kita pupuk, kita pageri, kita jaga, durennya duren musangking. Alhamdulillah. Nah itulah Bapak Ibu, saya juga sebagai ketua Jatman, jadi saya pakai baju Jatman nih. Kemarin beliau dilantik juga. Jatman itu adalah Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, asosiasi para pengamal tarekat Nahdiyah di bawah Nahdlatul Ulama. Ketua Jatman Kiai Ali Maskur Musa, wakilnya wakil, lalu ada ketua, ada 7 ketua di bawah ketua umum. Nah saya Allah beri amanah sebagai salah satu ketua di Jatman itu ya. Ya Kiai Ali Maskur Musa dulu PKB Gus Durian itu ya. Itu beliau pimpinannya, dan Rois Amnya adalah Mbah Halwani Nawawi Berjan Purworejo. Eksekutifnya itu tadi Kiai Ali Muskur Musa, dan saya diberi amanah untuk menjadi ketua di nasional bidang dakwah tasawuf thariqah dan bidang dakwah, bidang istighotsah dan bidang khidmah. Ya Allah, saya juga nggak ngerti nih lah, unyil kayak saya gitu ya, ilmu enggak ada, ya Allah, kok tahu-taunya dijadikan salah satu ketua di organisasi Banom NU di tingkat nasional. Saya nggak ngerti nih, ini saya nggak ngerti lah pokoknya. Ketika di WA, Kiai jenengan jadi mudir nggih, kata sekretaris umum, mohon maaf Kiai jenengan salah, saya namanya aja sama tapi ini bukan saya, gitu kan. Monggo, dicari lagi, ini Abdul Latif mana gitu kan, dicari, oh akhirnya WA lagi, jenengan fix nggih, jenengan mudir. Ya udah, dalam tradisi NU ya kalau dipilih udah diberi amanah, bismillah, sami'na wa ata'na. Ya Allah, tinggal saya yang bingung, saya termangu gitu ya, ini apa saya nggak ngerti. Udahlah, yang namanya dapat dapat amanah untuk khidmah, kita yang penting bismillah, kita jalanin aja dah.
Habis itu doa-doa guru-guru kita insya Allah membersamai kita. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya diamanahi untuk itu tadi, dakwah, istighothah, dan khidmah. Dakwahnya adalah dakwah tasawuf dan thariqah untuk seluruh Indonesia. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah perjalankan kita semua, Allah perjalankan dakwah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak ngerti lah mau namanya hidup kita ya, kita jalani aja. Tahu-taunya disuruh bimbing tunanetra, ayo gitu kan. Nggak sengaja itu juga lagi meeting, lalu sholat di masjid. Pas sholat di masjid ketemu tunanetra, baca apaan? Baca Quran, raba-raba dia baca Quran. Kalau kita baca Quran kelihatan enak, ada harokatnya. Kalau dia baca Quran pakai titik-titik, ya Allah saya megang raba nggak bisa-bisa. Belum harokatnya, hurufnya begini, harokatnya begini, ya Allah. Tunanetra kalau udah belajar Quran itu kesabarannya udah tingkat tinggi dah gitu ya. Apalagi mereka sekarang pada ngapalin Quran, ya Allah, itu saya salut lah. Saya justru belajar dari mereka. Kalau saya lagi stres, dagang rugi, mereka datang, saya itu jadi terhibur. Terhiburnya kenapa? Saya rugi dagang, cuman kehilangan harta. Lah dia kehilangan pandangan. Ya Allah, nggak ada apa-apanya saya. Duit bisa dicari, meskipun belum tentu gampang gitu ya. Duit bisa dicari, alhamdulillah. Tapi kalau mata nyarinya kemana dia? Saya baru kehilangan duit dikit, stres. Lah dia kehilangan mata, tenang-tenang saja. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dah, kesabarannya, masya Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, suruh khidmah kepada tunanetra. Ayo, saya nggak bisa apa-apa. Ustadz, ini kita ada acara begini, kurang begini, gimana Ustadz? Iya, ntar kita cariin bareng-bareng gitu kan. Saya punya temen di WhatsApp itu banyak sekali, kurang lebih 10.000 lah, lebih lah ya. Pasang aja status, ini ada tunanetra. Tau-taunya, Ustadz saya nyumbang ya berapa, 17 juta. Alhamdulillah. Ustadz saya boleh ikut nggak nyumbang? Ya boleh lah. Ini ibadah yang pasti diterima itu sodakoh. Pasti diterima sama yang terima. Kalau nggak percaya coba sodakoh ke saya. Pasti diterima itu ya. Sama Allah nggak ngerti dah. Pokoknya yang terima itu pasti diterima. Jadi kita jalani aja hidup kita. Kita bismillah, niat kita adalah khidmah, niat kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, maka khidmah kita meskipun sekedar menggerakkan air, aqua, ada yang bawa jeruk, tapi kalau ikhlas itu nilainya tinggi. Di dalam kitab Hikam dikatakan, ini udah jam 12 kurang Ustaz Bejuri, kurang 2 jam ya. Ya Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Nggak ada yang dikit sebuah amal, nggak ada amal itu dianggap dikit. Baroza min qalbin zahidin, yang muncul dari kolbu yang zuhud, yang ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nggak berharap dunia, nggak berharap return, nggak berharap pengembalian. Wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin. Tidaklah banyak sebuah amal, nggak dianggap gede, nggak direken besar sebuah amal, baroza min qalbin raghibin, yang muncul dari kolbu yang raghib. Raghib itu berharap dunia. Tuh. Jadi kalau tujuannya Allah, meskipun amalnya kecil dinilai besar. Tapi kalau tujuannya dunia, meskipun amal besar dihitung kecil. Ada orang bawa ke kerajaan, ngasih hadiah kepada raja, 2 truk isinya pisang. Wah, 2 truk isinya pisang. Lalu pas pulang dikasih, ini beratnya bertonton lah gitu kan. Pas pulang dikasih oleh raja, nggak banyak sih, cuman sekedar 1 senti batu berlian. Nah itu ya, kira-kira lebih berharga pisang 2 truk apa batu berlian? Batu berlian. Amal juga begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jangan cuman banyaknya, tapi ikhlasnya. Nah itu ya, kalau kita beramal karena ingin mendapatkan return, saya biar dapat rezeki, saya biar makmur,
Ini amal banyak juga, dihitungnya dikit. Berkah nggak? Ya berkah. Dapat nggak dunia? Ya dapat. Tetapi ini nggak sampai-sampai. Kalau kata hikam juga, kitab hikam, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu karimahir roha. Jangan kamu berjalan dari makhluk ke makhluk, fatakunu karimahir roha. Kamu seperti komedi puter, itu keledai-keledai yang giling gandum itu terus muter. Kenapa muter? Dia giling gandum tuh, lama-lama pecah tuh. Dan dia meskipun jalan berhari-hari, bertahun-tahun, tetap nggak kemana-mana. Kenapa? Karena tertambat oleh kayu. Nah itu ya. Begitu pula amal kita. Meskipun kita zikirnya luar biasa, amaliyahnya luar biasa, nggak kemana-mana tuh. Kenapa? Karena tertambat oleh dunia. Yang dicari dunia, itu ya. Ini mesti kita waspadai. Kita tengok lagi ke dalam diri kita. Kita muhasabah lagi. Kalau kata Oma Irama juga, tengoklah ke dalam sebelum bicara, gitu ya. Pak Ebit lagi ya? Ya ini gara-gara mic-nya nih ini ya. Ngomong-ngomong Oma Irama lagi-lagi Ebit gitu ya. Kenapa nggak mau nyanyi Oma Irama nih mic-nya nih? Singkirkan debu yang masih melekat. Nah itu ya, kita singkirkan. Ya itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini mudah-mudahan berjamaah. Kenapa kita berjamaah? Karena kalau ke sendiri ini susah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kita merasa rendah, kita merasa lemah, maka dari itu kita memerlukan berjamaah. Khidmah juga kita berjamaah, amaliyah kita berjamaah, mendekatkan diri kepada Allah berjamaah. Kok nggak sendiri aja? Iya, kalau sendiri berat. Ada kebo di tengah gurun pasir, lalu di ujung-ujung itu ada macan. Padahal kebonya itu tanduknya luar biasa tuh, tapi di ujung-ujung ada macan. Kira-kira kebo ini kalau sendiri selamat apa enggak kira-kira? Enggak. Iya, dari depan dia bisa halau, dari belakang diterkam sama macan. Nah kita juga begitu, nggak bisa dekatkan diri kepada Allah sendiri, itu nggak bisa. Orang-orang yang ngaku nabi itu awalnya mendekatkan diri kepada Allah sendirian doang, gitu ya. Dia punya ilmu, diamalkan ilmunya, lalu dia sendiri aja itu ya, sendiri, dia punya kamar sendiri, nggak ada mursyidnya tuh. Ternyata kejeblos, ngakunya sebagai nabi, kejeblos, ngakunya sebagai Jibril, macam-macam. Inilah pentingnya guru. Nah, inilah pentingnya kita berjamaah. Tapi meskipun kebo itu kebo yang ya lemah lah gitu kan, kebo lemah, tapi dia berada di dalam jamaah kebo. Wah, jamaah kebo ya, ini baru jamaah kebo nih, belum jamaah manusia. Adanya di dalam jamaah kebo itu, meskipun begitu dia selamat dari terkaman macan. Dari depan ada kebo dewasa, dari samping dihalau bareng-bareng sama kebo dewasa, dari belakang kiri dihalau kebo dewasa. Akhirnya si kebo yang lemah ini selamat, alhamdulillah. Orang yang model saya Bapak Ibu yang lemah memerlukan jamaah itu. Jadi kita ngaku aja deh lemah, maka kita perlu berjamaah. Kita ngaku lemah, maka kita perlu pembimbing. Nah itu ya, biar jalan kita nggak kebanyakan kejeblosnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Ustadz Ahmad Baijuri dan juga jamaah yang ada di sini. Selamat karena tempat ini insya Allah mudah-mudahan istiqomah sebagai tempat majelis dzikir, amin. Tempat yang penuh barokah karena di dalamnya dibacakan maulid Nabi, dibacakan pembacaan sholawat, dibacakan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya kullama quri'a manakibi wa ana hadir. Ketika manakibku dibaca maka aku hadir secara rohani, bukan ujuk-ujuk hadir gitu ya. Secara rohani beliau hadir. Bisa nggak? Ya bisa. Kalau ruh para aulia itu bisa. Kita jangan samakan dengan seperti sekarang manakib di sini 3 tempat gitu kan. Terus ya Abdul Qadir hadirnya di mana gitu kan? Saya Zoom itu 100 orang bisa ngelihat saya gitu ya. Nah, itu teknologi ruh itu jauh lebih canggih lagi. Nah itu, jadi
tempat yang biasa dibacakan secara berjamaah, ada hataman, ada zikir, ada manakib, ada bacaan sholawat, Masya Allah. Ini mudah-mudahan berkah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pada istiqomah, amin. Mudah-mudahan pada ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan solusi. Allah jadikan kita orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin bukan muqarribin, orang yang mendekat atau mengaku dekat, tetapi muqarrabin, didekatkan oleh Allah. Sehingga ketika dekat kita nggak sombong, gitu ya. Kenapa kita dekat? Ya kita didekatkan, itu kan. Semua itu kalau kita bisa istiqomah, bisa rajin, semua itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebatnya kita, bukan. Kita mah, aku mah apa atuh. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi kita boleh bersyukur kepada Allah. La tufrihka ta'ah bi annahu barazat minka ilallah wa frahit ta'ah bi annahu barazat minallahi ilaika. Kalau dalam kitab hikam, kamu jangan bergembira dengan ketaatan, jangan senang ya kamu taat, istiqomah, zikirnya banyak, sholatnya banyak, puasanya, jangan senang dulu. Bi annahu barazat minka, kalau kamu merasa bahwa itu adalah hasil ibadah kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah, jangan senang karena itu. Nggak boleh senang dengan banyak ibadah, coba. Wafrohit ta'ah, tetapi senanglah dengan banyak ibadah itu, bi annahu barazat minallahi ilaika, karena ibadah itu datangnya dari Allah kepada kita. Alhamdulillah Allah istiqomahkan, alhamdulillah Allah takdirkan, alhamdulillah Allah beri taufik. Silakan senang dengan taufik Allah, silakan senang dengan anugerah Allah, silakan bergembira dengan takdir-takdir Allah. Tapi jangan senang, nih paling istiqomah, nih paling banyak ibadahnya, ya Allah ini ya, jangan seperti itu. Maka ketika kita bisa berjamaah, ketika kita bisa banyak ibadah, itu bukan kita, tetapi bersyukurlah, berbahagialah dengan ketaatan itu, karena Allah pilih kita, karena Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Nggak ada bedanya orang rajin dengan orang malas, kecuali yang rajin dapat taufik lebih banyak. Nggak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin, kecuali yang orang kaya diberi rezeki lebih banyak. Nggak ada bedanya orang pinter sama orang bodoh, kecuali orang yang pinter dikasih ilmu lebih banyak. Jadi yang kita bersyukur adalah karena anugerah Allah, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat atas manakib perdana ini. Mudah-mudahan Allah perjalankan kita, Allah ikhlaskan kita, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.